Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk semua teman-teman ataupun siapa saja yang sedang menonton saya atau yang sedang melihat saya di video ini. Sekarang tanggal 3 Mei ya teman-teman. Sekarang jam 8. Jadi seperti biasa saya ingin mencoba berlatih selama 20 menit. Setiap hari saya mencoba bikin 2 video, di mana satu videonya itu saya rekam dengan durasi 20 menit, di mana kebiasaan ini ingin saya terus kerjakan, ingin saya lakukan sehingga tujuan saya membuat video setiap hari ini ingin melatih komunikasi yang ada di dalam diri saya, sehingga komunikasi yang bisa saya dapatkan atau komunikasi yang bisa ada di dalam diri saya itu bisa melatih saya atau bisa membuat saya lebih baik dalam berkomunikasi. Jadi saya terinspirasi ya teman-teman. Jadi ini juga yang beberapa kali saya sampaikan ya. Saya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gita Wirjawan gitu kan. Dimana kalau misalnya kita ingin lancar di dalam berkomunikasi, ya coba dalam satu hari itu berbicara minimal selama 20 menit mengenai topik apa saja yang ingin kita sampaikan, dan materi atau kegiatan apapun itu bisa kita ceritakan ya lewat belajar kita berkomunikasi selama 20 menit di setiap hari, seperti itu ya teman-teman. Jadi video ini ya ini saya bikin untuk dokumentasi diri saya sendiri. Ini saya bikin juga ya untuk menjadi pembelajaran yang saya lakukan ya. Saya upload di channel YouTube, dan mungkin ini nanti bisa saya lihat lagi ya untuk videonya yang saya lakukan. Jadi ini jadi semacam dokumentasi yang ada di dalam kehidupan saya, seperti itu teman-teman. Karena ya untuk saat ini media untuk kita bisa melakukan dokumentasi itu bisa lewat platform YouTube, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ya lumayan banyak banget videonya setiap hari. Saya ingin konsisten untuk melakukan upload video belajar komunikasi saya setiap hari di platform YouTube, seperti itu teman-teman. Dan pada malam hari ini saya ingin mencoba sharing ya, ingin mencoba menjelaskan atau ingin mencoba ngobrol-ngobrol ya mengenai Hari Buruh Internasional, di mana Hari Buruh itu ya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei ya, pada tanggal 2 Mei. Jadi Hari Buruh ini merupakan hari yang dirayakan di seluruh dunia. Jadi secara internasional Hari Buruh itu ya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei seperti itu teman-teman. Dan di Hari Buruh ini ya tentunya yang merayakan Hari Buruh ini ya seluruh pekerja yang ada di seluruh dunia, seperti itu. Jadi pekerja di seluruh dunia ya, di mana seluruh buruh-buruh atau seluruh karyawan itu ya melaksanakan atau mengikuti kegiatan Hari Buruh, seperti itu. Dan di Indonesia sendiri Hari Buruh itu ya biasa menjadi rutinitas ya, menjadi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh buruh. Dan banyak banget ya perserikatan buruh yang ada di Indonesia melakukan kegiatan, biasanya tuh kegiatannya demonstrasi ya kepada pemerintah untuk menuntut berbagai macam hak-hak buruh yang ingin didapatkan atau yang ingin ada perbaikan, seperti itu.
Dan di masa pemerintahan Prabowo ya untuk Hari Buruh ini biasanya tuh diadakan di tempat yang terbuka ya, diadakan di lapangan yang luas yang kemudian dihadiri oleh seluruh buruh yang serikat buruh yang ada di Indonesia. Ya terlebih lagi ya mungkin yang dihadiri oleh buruh-buruh yang ada di daerah Jabodetabek. Dan saya sendiri saya juga bekerja di perusahaan swasta ya. Saya juga bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di bidang penjualan ya, saya bekerja di bidang marketing. Saya bekerja sebagai seorang tenaga yang memberikan pelatihan untuk sales-sales ya, untuk sales-sales. Jadi saya memberikan pelatihan, saya memberikan materi ya mengenai produk dari mengenai produk yang akan dijual ya kepada customer ya, termasuk di sana saya ngejelasin juga tentang strategi marketing gitu, untuk bisa membantu sales dalam proses penjualan. Dan juga saya melakukan monitoring penjualan. Kemudian saya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dari sales-sales yang ada. Dan ini menjadi salah satu alasan saya ya, di mana ya saya ingin belajar mengenai kemampuan komunikasi saya, karena skill komunikasi ini merupakan skill yang sangat penting banget yang harus ada di dalam diri saya, dan penting banget untuk bisa digunakan ya untuk saya melakukan pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi ini emang skill komunikasi itu ya basic banget ya untuk bisa menunjang kemudahan dalam saya melaksanakan pekerjaan, karena ya skill basic seorang sales itu kan ya komunikasi. Itu kita bisa ngejelasin produk ke customer, kita bisa melakukan penawaran ya ke customer, sehingga customer itu tertarik untuk bisa berlangganan atau untuk bisa memakai produk yang kita tawarkan, seperti itu. Kemudian balik lagi ke Hari Buruh. Jadi secara status ya saya juga merupakan bagian dari pekerja gitu, merupakan bagian dari buruh yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang tentunya kalau misalnya hak-hak dari buruh, kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah itu janji-janji yang memberikan keuntungan untuk seluruh pekerja yang ada di Indonesia, ya tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat memberikan manfaat ya kepada saya dan juga kepada rekan-rekan pekerja yang lain, seperti itu. Dan ya kita nggak boleh lupa gitu ya terhadap teman-teman yang menyuarakan aspirasi lewat demonstrasi atau menyuarakan aspirasi lewat media-media yang lainnya, yang tentu apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka sampaikan, dan juga apa yang mereka gigih gitu ya untuk bisa ada perubahan di dalam kesejahteraan untuk para pekerja, ya saya sangat mendukung banget nih untuk teman-teman yang terus ya mendorong ya agar kita bisa hidup dalam kesejahteraan, seperti itu. Jadi untuk posisi buruh yang ada di Indonesia gitu kan, ini kan yang salah satu yang paling ditakutkan itu kan ya jaminan di dalam kita berkarir, jaminan di dalam kita melaksanakan pekerjaan. Ya ini saya juga ya untuk karir di tempat yang sekarang, untuk status saya juga ya secara status karyawan itu saya juga kontrak, seperti itu. Jadi saya ini bekerja di salah satu perusahaan ya terbesar yang ada di Indonesia. Cuma dari segi status karyawan saya itu saya ya under vendor, jadi outsourcing itu. Jadi kontraknya itu ya setiap 3 bulan sekali. Dan mungkin poin dari teman-teman buruh juga yang menyuarakan banget tuh
untuk dihapuskannya sistem outsourcing. Jadi pekerja yang bekerja di suatu perusahaan itu ya statusnya itu ya bisa untuk dipermanenkan seperti itu. Jadi biar ada kejelasan, kemudian biar ada juga jaminan ya ketika kita melaksanakan berkarir ya di tempat kita bekerja. Karena ya kalau misalnya untuk posisi saya gitu kan ya, karena untuk posisi saya ya seperti saya sebagai seorang buruh ya, jadi kita berkarir selama bertahun-tahun, bahkan ya selama puluhan tahun. Nah, kalau misalnya usia kita sudah tidak dirasa sudah tidak produktif, atau sudah usia yang sudah kita itu kesulitannya di dalam mencari pekerjaan, karena di negara kita ya di Indonesia lowongan-lowongan pekerjaan itu banyak dibuka untuk batasan umur tertentu seperti itu. Jadi seperti pekerjaan-pekerjaan itu atau lowongan pekerjaan itu lebih menginginkan pekerja itu di usia 18 tahun, atau di usia atau di maksimalnya usia 27 sampai 28 tahun. Jadi untuk para pekerja yang sudah berkarir yang sampai usianya itu lebih dari 30 tahun atau 40 tahun, jadi ketika tidak ada jaminan di dalam pekerjaan dari segi status karyawannya, nah ketika ada PHK atau tidak perpanjangan kontrak, nah itu yang membuat kita kesulitan ya. Jadi ketika kita sudah nggak bekerja lagi, sedangkan umur kita sudah dirasa tidak produktif, dan juga di saat umur kita sulit untuk mendapat pekerjaan, ya maka ya itu ya suatu jadi masalah yang baru lagi untuk kita seperti itu teman-teman. Jadi ya untuk buruh-buruh yang ada di Indonesia, dan itu ya diperjuangin ya sedang berjuang ya untuk bisa menghapus sistem outsourcing seperti itu ya. Jadi ya beda banget lah kalau misalnya ya perbandingannya dengan PNS gitu ya. Kalau PNS kan status karyawannya udah jadi pegawai negeri pemerintahan ya. Jadi ya secara kontrak, secara karir juga ya sudah jelas seperti itu. Cuma untuk kaum buruh itu ya agak beratnya itu ya di sistem kontrak ya seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita kita kan bekerja itu ya untuk kita berkeluarga yang menghidupi anak dan istri kita. Jadi sama untuk seperti posisi saya itu kan, sekarang saya udah punya istri dan punya dua orang anak ya. Jadi dan umur saya juga sekarang udah di atas 30. Nah itu ya setiap bulan itu ya saya harus dapat penghasilan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bekerja nih, berkarir gitu ya sampai usia saya mungkin 30 atau 40 tahun, kemudian ya kalau misalnya statusnya masih kontrak, dan juga ketika kontraknya nggak diperpanjang, atau jabatan atau posisi saya sudah tidak dibutuhkan, nah itu yang membuat ya kesulitan untuk yang mendapatkan pekerjaan yang lain seperti itu. Dan di Indonesia itu ya sekarang banyak banget ya pekerjaan yang jauh dari kata layak ya untuk kita bisa hidup, apalagi menghidupi kayak sekarang itu kan banyak banget ya tenaga kerja yang bergerak di bidang informal. Jadi untuk pengendara online gitu kan ya, yang bekerja di bidang online gitu, transportasi online, nah itu kan status pekerjaannya itu mitra. Jadi bukan bagian dari karyawan di perusahaan tersebut. Nah, untuk status mitra itu ya dari segi dari segi status karyawannya, dari segi status fasilitas atau jaminan-jaminan sosial dan lain-lain dari perusahaan itu ya nggak ada gitu, karena ya statusnya mitra. Dimana untuk status mitra itu kan mendapatkan keuntungannya masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada ikatan antara perusahaan tempat bekerja dan juga mitra yang bekerja di perusahaan itu ya seperti itu teman-teman.
dan juga ya untuk ya buruh gitu kan ya seperti saya ya secara gaji dan penghasilan ya ini ya ya kalau misalnya kita bersyukur ya kita bersyukur banget ya alhamdulillah untuk saat ini ya saya masih bisa mendapatkan pekerjaan ya teman-teman di saat yang lain juga masih mungkin masih sekarang kesulitan di dalam mendapat pekerjaan atau yang sekarang juga lagi bekerjanya itu mendapatkan penghasilan yang jauh dari kata layak seperti itu. Jadi ya untuk buruh juga ya untuk pekerja ya ya gajinya itu ya ya alhamdulillah gitu ya bisa ya untuk menghidupi ya kebutuhan sehari-hari seperti itu. Dan kesulitannya itu ya seperti saya atau pekerja yang lain itu kesulitannya itu untuk bisa ada dana gitu kan, ada penghasilan yang bisa disimpan tuh untuk nabung gitu ya untuk di saat saya mungkin sudah tidak produktif atau sudah tidak bekerja. Nah, ini yang harus ya saya pikirkan juga ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini kan anak juga masih kecil ya, perjalanan anak itu masih panjang ya, apalagi kalau misalnya ya anak sekolah gitu ya sampai perguruan tinggi itu kan ya perjalanannya itu masih jauh dan pasti itu ngebutuhin yang namanya support secara materi. Nah, itu yang harus saya pikirkan ya teman-teman seperti itu karena ya saya tinggal di negara Indonesia ya dari segi ya mungkin ya kita di negara berkembang ya untuk para pekerja ya yang seperti saya ini ya ya nasibnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ya nggak berada di tingkatan wilayah kekuasaan ataupun relasi yang kuat ataupun pengusaha dan mungkin orang tua yang kaya raya ya ya hidup ya untuk bertahan ya teman-teman ya kita ya hidup itu ya untuk bisa bertahan hidup seperti itu teman-teman. Dan kita jangan lupa ya dalam sejarah itu ada tokoh buruh wanita yang sangat luar biasa yang perjuangkan hak-hak buruh yang bisa alhamdulillah kita rasakan sekarang ya di mana ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, BPJS dan juga lain-lain. Nah, itu diperjuangkan banget tuh pas ya zaman dulu tuh ada nama tokohnya itu Marsinah ya, pejuang buruh yang sangat luar biasa ingin memperjuangkan hak-hak buruh ya di mana dia itu sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa ya bahkan ya beliau sampai mati gitu ya, sampai meninggal. Ada yang menghilangkan nyawa Marsinah seperti itu dan itu ya karena ingin memperjuangkan hak-hak buruh, karena ingin memperjuangkan hak-hak kita ya, memperjuangkan agar kita itu bisa hidup dengan layak. Nah, itu tentunya patut kita jangan pernah kita melupakan tuh perjuangan dan pengorbanan dari Marsinah ya teman-teman. Mudah-mudahan ya buruh-buruh yang ada di Indonesia kita tetap berjuang ya teman-teman, kita tetap berjuang, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja sebagus dan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan ya di tempat kita bekerja. Dan juga kita harus bersyukur ya, bersyukur atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang sekarang kita hasilkan ya dari pekerjaan kita. Jadi antara orang yang memberi kerja dan orang yang bekerja itu bisa sama-sama mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Jadi dan juga yang terakhir dari saya ya hidup kita ya biasa-biasa aja ya teman-teman. Jadi jangan sampai ya gaya hidup kita itu ngelebihin dari kemampuan yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Jadi ya kita hidup ya normal-normal aja lah gitu ya. Ya sebisa mungkin ya kita sesuaiin aja gitu ya dengan kemampuan kita. Kita beli kendaraan, kita punya rumah atau kita beli produk elektronik dan lain-lain ya gitu. Ya itu disesuaikan aja dengan kemampuan yang kita miliki. Dan juga jangan ya main judi ya teman-teman nih, jangan main judi ini uang yang kita dapatkan itu ya ini kasih kepada orang tua, kasih kepada anak dan istri itu ya gunakan sebaik mungkin seperti itu ya teman-teman.
Jadi ya kesimpulan dari video ini, karena ini sudah 20 menit ya teman-teman, selamat Hari Buruh tanggal 2 Mei. Kita tentunya mengapresiasi untuk teman-teman yang setiap tahun itu mengutarakan aspirasinya lewat demonstrasi dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, kita selalu diberikan keselamatan dan juga berikan nilai-nilai terbaik yang bisa kita berikan di tempat kita bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.